Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2024B. Di sini kami akan membahas isi artikel yang berjudul Kritik atas pelaksanaan standar akuntansi rumah sakit syariah. Baik, saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Hanis Setiawan dengan NIM akhir 4033. Lalu ada Aina Syifa dengan NIM akhir 4011. Lalu ada Gea Audrey dengan NIM akhir 4145. Lalu ada Zawa Fadilatur dengan NIM akhir 4202. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini tuh bertujuan menilai penerapan standar akuntansi di rumah sakit syariah, khususnya pada 4 unsur laporan keuangan, yaitu kegiatan komersial, sosial, syariah, dan keuangan lainnya, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel 100 rumah sakit syariah tipe B. Hasil menunjukkan sebagian besar rumah sakit syariah telah melaksanakan pelaporan komersial, sosial, dan syariah secara efektif, yaitu lebih dari 50%. Namun, unsur pengungkapan sumber keuangan lainnya masih rendah, yaitu 38,5%. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan sanksi oleh regulator untuk mendorong kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian diambil dari 100 rumah sakit syariah tipe B yang dipilih dengan teknik persuasive sampling. Pemilihan tipe B dilakukan karena rumah sakit golongan ini diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis nilai-nilai syariah. Artinya, sampel dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan khusus agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dinilai menggunakan sistem biner. Sederhananya yaitu memberikan skor 1 jika suatu unsur laporan keuangan ada, dan 0 jika unsur tersebut tidak ada. Dengan cara ini, peneliti dapat mudah mengukur kepatuhan rumah sakit terhadap standar yang ditentukan. Variabel laporan keuangan dilakukan melalui 4 aspek utama. Yang pertama, laporan keuangan komersial merupakan laporan yang mencerminkan aktivitas usaha rumah sakit seperti pendapatan dari pelayanan kesehatan. Yang kedua, laporan keuangan sosial yang mencakup aktivitas sosial seperti zakat, penerimaan, dan penggunaan dana sosial, serta kebijakan pengelolaannya. Ketiga, laporan keuangan syariah, yaitu laporan yang secara khusus mencerminkan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, laporan keuangan tambahan, seperti laporan dana investasi dan laporan perhitungan bagi hasil yang melengkapi laporan keuangan syariah. Selain keempat aspek ini, penelitian juga menilai kesesuaian laporan rumah sakit syariah dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Perkuat pemahaman, penelitian ini menggunakan analogi bangunan rumah dalam menjelaskan prinsip akuntansi syariah. Pondasi dari rumah merupakan Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah. Pondasi ini merupakan dasar utama yang tidak boleh diganggu-gugat. Di atas pondasi terdapat lantai dasar yang melambangkan kerangka dasar akuntansi syariah atau KDPP LK syariah. Selanjutnya, dinding rumah menggambarkan landasan konseptual yang terbagi dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama berisi PSAK, ESAK, serta pedoman akuntansi umum yang disesuaikan dengan kaidah syariah. Tingkat kedua terdiri atas standar akuntansi internasional, regulasi pemerintah, serta pedoman teknis. Dan ketiga meliputi praktik pelaksanaan, kesepakatan, serta pandangan para ahli akuntansi syariah. Penerapan standar akuntansi pada rumah sakit syariah tipe B yang cukup baik pada aspek komersial, sosial, dan syariah menunjukkan adanya upaya serius untuk menyesuaikan praktik pelaporan keuangan dengan prinsip syariah. Hal ini penting karena laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk menilai kondisi finansial rumah sakit, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan begitu, rumah sakit syariah mampu menegaskan identitasnya sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan sekaligus nilai-nilai Islami. Namun, masih lemahnya penerapan pada unsur lain seperti laporan investasi dan rekonsiliasi bagi hasil memperlihatkan bahwa belum semua aspek akuntansi syariah ditetapkan sebagai konsisten. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi transparansi dan akuntabilitas bisa berkurang, terutama dalam pengelolaan dana yang bersifat jangka panjang. Karena itu, peningkatan pengawasan dari regulator, penyesuaian kebijakan internal, serta meningkatkan kapasitas tenaga akuntansi sangat dibutuhkan. Langkah ini akan membantu rumah sakit syariah menyajikan laporan yang lebih menyeluruh, dapat dipercaya, dan benar-benar mencerminkan prinsip syariah dalam praktik keuangan rumah sakit. Pada tabel pertama, yaitu laporan keuangan komersial, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah balance sheet atau neraca, income statement laba rugi,
dan yang ketiga adalah cash flow atau arus kas, dan yang terakhir adalah equity statement atau perubahan ekuitas. Balance sheet juga berisi tentang aset lancar maupun tetap, kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian juga ekuitas atau modal. Kemudian income statement pada RSS yaitu mencatat pendapatan utama dari biaya rawat, operasi, laboratorium, serta gaji. Kemudian arus kas juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah operasional, yaitu penerimaan kas dari pasien, pembayaran gaji dan obat, kemudian investasi yang berupa pembelian alat kesehatan dan juga renovasi gedung, dan yang terakhir adalah pendanaan, yaitu utang atau tambahan modal. Kemudian pada equity statement menunjukkan perubahan modal akibat laba dan rugi. Pada tabel pertama, dengan rata-rata yaitu 57,5% menandakan bahwa sekitar 57,5% RSS yang ada di Indonesia sudah membuat laporan keuangan komersial. Pada tabel kedua yaitu adalah laporan keuangan sosial. Di sini dibagi menjadi 2 yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dana zakat sendiri itu menunjukkan asal penerimaan zakat, misalnya dari zakat mal atau zakat fitrah. Kemudian dijelaskan juga penyaluran zakat itu untuk apa, yaitu di sini dijelaskan untuk fakir miskin, biaya berobat duafa, dan juga anak yatim. Kemudian yang kedua adalah dana kebajikan. Di sini berasal dari infak, sedekah, sumbangan, atau denda, dan hingga pendapatan non halal, semisal bunga deposito seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan digunakan hal-hal sosial seperti renovasi masjid, membantu UMKM kecil, dan juga perbankan sekolah. Dan pada tabel disebutkan rata-rata mencapai 56,5%, artinya sekitar 56,5% RSS yang ada itu sudah menggunakan laporan keuangan sosial. Kemudian pada tabel yang ketiga yaitu adalah unsur laporan keuangan syariah, dibagi menjadi 7 yaitu laporan falah penerimaan, laporan falah pengeluaran, laporan falah pembiayaan keluar, laporan falah pembiayaan masuk, laporan wakaf, laporan hisbah, dan juga yang terakhir laporan pengungkapan tambahan. Dijelaskan yang pertama yaitu adalah falah penerimaan didapatkan dari masyarakat, kemudian murabahah atau jual beli dengan margin, kemudian adalah yang terakhir tabaruk yaitu hibah dari non muslim untuk pasien. Dan yang kedua adalah falah pengeluaran, mencatat pengeluaran dengan akad syariah seperti ijarah atau sewa alat gedung, kemudian syirkah atau kerjasama investasi pembangunan, dan yang terakhir adalah qard, yaitu adalah pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan sosial. Kemudian yang ketiga adalah falah pembiayaan keluar atau masuk, yaitu adalah arus dana keluar atau masuk dari akad pembiayaan syariah. Kemudian yang keempat adalah wakaf, yaitu penerimaan wakaf tunai atau barang, misalnya ambulans atau gedung. Kemudian yang kelima adalah hisbah, fungsi pengawasan syariah agar semua aktivitas sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir adalah pengungkapan tambahan, seperti laporan tambahan sisa kas, rekonsiliasi pajak, dan juga data BPJS atau rekonsiliasi bank. Disebutkan di situ rata-rata mencapai 57,7%, artinya 57,7% RSS yang ada di Indonesia sudah menggunakan laporan keuangan syariah. Dan pada tabel yang terakhir yaitu adalah unsur laporan keuangan lainnya, dibagi menjadi 2 yaitu perubahan dana investasi dan juga laporan rekonsiliasi dan dana bagi hasil. Perubahan dana investasi yaitu adalah mencatat penambahan atau pengurangan investasi di rumah sakit, dan yang kedua adalah rekonsiliasi dana bagi hasil menunjukkan pembagian hasil usaha berdasarkan porsi modal. Di situ disebutkan adalah rata-ratanya sekitar 38,5%, yang artinya unsur ini masih kurang efektif karena banyak RSS yang belum menyajikan laporan ini, padahal penting untuk menjaga keadilan atau transparansi kepada pemilik modal maupun investor. Jadi kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi di rumah sakit syariah pada unsur laporan keuangan komersial, sosial, dan syariah sudah tergolong baik dengan tingkat kepatuhan rata-rata di atas 50%. Hal ini menunjukkan komitmen RSS dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan prinsip syariah. Namun, unsur laporan keuangan lainnya seperti laporan perubahan dana investasi dan rekonsiliasi bagi hasil masih rendah dengan tingkat kepatuhan hanya sekitar 38,5%. Kesenjangan ini menandakan masih perlunya perbaikan terutama pada aspek penggunaan tambahan
agar transparansi dan akuntabilitas semakin terjaga. Oleh karena itu, peran regulator sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan melalui pendampingan, pengawasan, dan pemberian saksi jika diperlukan, sehingga penerapan standar akuntansi syariah di RSS dapat berjalan lebih menyeluruh dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan berbasis syariah.